dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Asfiandi. Asfiandi, silakan Asfiandi. Mana matenya? Pak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi-Islam madina wa bi-Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan tambahkanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa secara baik untuk semuanya. Asfiandi juga memimpin doa secara baik. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Untuk yang nak masuk, ada nggak temannya yang nak masuk nih? Ada ya, berarti semuanya hadir. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah nampak belum? Sudah ya. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Ciptaan dari siapa? Ya, ciptaan C. Simanjuntak. Nah, sebelum menyanyikan lagu ini, yang harus kita persiapkan yaitu posisi kita. Posisi kita harus ya, tidak boleh main. Nah, sekarang Bapak minta berdiri dulu. Sudah siap? Nah, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah menyanyikannya secara baik dan penuh semangat. Sekarang boleh duduk. Jadi lagu Sorak-sorak bergembira ini Bapak harapkan juga kalian dalam pembelajaran kali ini dapat selalu bergembira. Kalau orang bergembira senyum nggak dia? Tawa. Jadi jangan tegang di dalam pembelajarannya. Tanya lagi nih, apa pertanyaannya? Siapa untuk pelajaran hari ini? Sekarang Bapak tes. Selamat pagi. Sekali lagi, tepuk 4B. Nah, dengan penuh gaya kalian memperagakan tepuk 4B ya, bagus sekali. Berarti sudah semangat semuanya. Sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 3. Tahu nggak judul subtema 3 apa? Ya, pekerjaan orang tuaku. Kita akan belajar pembelajaran pertama. Nah, sekarang keluarkan buku dan alat tulisnya. Nah, buku dan alat
lingkungan sekitar sekolah ini. Pekerjaan yang kita temui di lingkungan sekitar kita ini apa kira-kira? Apalagi? Contoh kan ada 3 ya, kita ambil contoh. Petani, nelayan, dan tukang. Manfaat dari adanya kegiatan petani ini apa manfaatnya? Kita mendapatkan beras. Bagus sekali. Kalau manfaat dari adanya kegiatan nelayan nih? Ikan bisa kita masak, bisa kita bakar. Kalau tukang? Mendapatkan rumah. Ya, kita bisa bangun rumah, bangun gedung. Itu kan dari tukang. Ya, kita memanfaatkan tukang. Nah, itu kan contoh pekerjaan yang ada di sekitar kita dan manfaatnya. Jadi, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita coba capai. Yang pertama, kalian dapat menemukan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya. Nah, yang kedua, kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan menyampaikan hasil diskusi itu di depan kelas bersama teman kelompok kalian. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan atau menguraikan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir, kalian dapat mendemonstrasikan bersama teman kelompok kalian atau mempraktekkan tentang pelestarian sumber daya alam. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran kalian akan dibagikan yang namanya bahan ajar. Selain bahan ajar ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, atau kita sebut lembar kerja siswa lah ya. Nah, di situ kalian akan memecahkan masalah bersama teman kelompok kalian. Nah, kalian akan dibagi beberapa kelompok nantinya. Kelompoknya tidak sama seperti kelompok minggu lalu ya anak-anak. Nah, sekarang coba lihat di sini. Apa bacanya? Kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Ya, coba Desti. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, baik sekali, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagus. Tadi kan ada 2 orang teman yang jawab nih, Desti dengan Alif. Mengapa Bapak pilih Desti? Karena Desti angkat tangan. Nah, kalau mau jawab angkat tangannya. Boleh ya, Alif. Tadi mau jawab apa Alif? Wah, sama seperti Desti ya. Ya, baik sekali. Jadi, coba Aspiandi. Ini gambar apa Aspiandi? Nelayan. Kalau Esti, ini gambar apa Esti? Orang pengantar paket. Kalau email, ini gambar apa email? Pasar. Ya, baik sekali. Betul nggak ini gambar pasar? Betul. Baik sekali. Nah, kalau ini kan dia menangkap ikan atau menghasilkan. Kira-kira nama kegiatannya apa? Ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi jenis produksi. Yang ini ngantar nih, menyalurkan barang. Berarti namanya apa? Distribusi. Ya, distribusi. Bagus sekali. Yang terakhir, siapa yang tahu? Konsumsi. Berarti apa? Konsumsi. Bagus sekali. Konsumsi. Nah, jadi itu 3 kegiatan ekonomi. Nah, ini merupakan contoh kegiatan ekonomi juga. Apa pekerjaan gambar di bawahnya? Namanya. Dia menggunakan bahan apa? Bambu. Ya, bambu itu kan diolah menjadi nih tempat siap renjang ya. Kalau di sini ada enggak orang manyang bambu? Jadi apa? Jadi tikar, jadi kopi petani. Selain pakai bambu, di sini ada nganyam pakai apa lagi? Ketupat. Ya, ketupat. Itu kan dianyam menggunakan bahan apa? Daun kelapa. Kelapa yang berwarna apa? Hijau kan? Bisa hijau, bisa kuning ya. Nah, tergantung kebutuhan. Itu contoh teknik anyam. Jadi dia menganyam. Kalau gambar ini kan dia menggunakan bambu. Nah, selanjutnya ini tahu nggak nih gambar apa? Gerabah, ya gerabah. Orang yang membuat gerabah. Gerabah ini terbuat dari apa? Yang seperti gerabah ada ya, yang membuat apa? Tempayan.
Jauh nggak dari sekolah kita nih? Iya, dekat kan dari situ kan. Rumah siapa? Ilham, ya, murid ke kelas berapa? Kelas 6 kan ya. Itu orang tuanya atau akinya membuat kerajinan apa? Tempayan. Yang dibuatnya tempayan besar atau kecil? Besar dan kecil. Berarti dia sesuai apa? Sesuai pesanan orang ya, dia membuatnya ya. Nah, itu merupakan kerajinan. Kalau ini terbuat dari tanah liat, kalau buat tempayan dari apa? Pasir. Nah, jadi orang-orang yang membuat tadi menganyam, membuat gerabah, membuat tempayan itu memerlukan keahlian khusus. Biasa disebut juga dengan pengrajin. Sekarang perhatikan lagi di sini, ini pengrajin gerabah. Nih, ciri-ciri pekerjaan penghasil barang. Nah, kalau orang mau membuat suatu barang itu harus ada apanya dulu? Nah, ya, harus ada tempat untuk membuatnya. Habis itu modal, harus ada uangnya. Habis itu barangnya, barang yang dihasilkannya apa? Kayak tadi, nganyam bisa jadi tikar, bisa jadi topi petani. Nah, ya. Nah, anak-anak, ini kan ada 3 gambar. Kalau tadi menghasilkan barang, kalau ini kira-kira gambar apa? Ini ya, mengiringi lagu ya, Dul. Kalau yang ini, kenapa kalian tahu gambar ini gambar guru? Ya, memegang pulpen dan buku. Jadi ini kan, kalau 3 pekerjaan yang Bapak tampilkan ini, dia menghasilkan barang enggak? Tapi dia menghasilkan apa? Jasa, lebih ke jasa. Bagus sekali. Ada enggak yang bisa menyebutkan 3 pekerjaan selain ini? Ya, coba di pita apa? Guru. Tadi udah. Ada enggak selain yang guru, polisi? Ada enggak kira-kira? Ini. Coba email apa? Tentara. Bagus. Siapa lagi? Apa? Pilot. Apa? Disti? Dokter. Fatin? Hah? Polwan. Astronot. Apa lagi? Nah, sudah ya. Pramugari. Jadi banyak sekali yang teman-teman kalian sebutkan itu betul jawabannya. Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghasilkan barang, akan tetapi menghasilkan jasa. Nah, jadi berbentuk jasa dia anak-anak. Guru mengajarkan muridnya. Nah, pilot menerbangkan apa? Pesawat. Nah, coba lihat ini. Ini gambar apa? Ada enggak kalian temukan kursi yang seperti ini di dalam kelas? Mana? Meja ada enggak? Ya, meja Bapak ya. Ini kan kursi dan meja. Nah, coba lihat. Apa sih pengaruh ini terhadap kursi dan meja? Ada yang tahu enggak? Apa, Azril? Pohon. Ya, bagus. Berarti pohon itu menghasilkan apa? Kayu yang akan diolah menjadi kursi. Ya, bagus sekali. Jadi ini dimanfaatkan sebagai bahan utama. Kalau nggak ada pohon, nggak mungkin bisa jadi kursi yang ini. Nggak mungkin bisa jadi meja dan kursi seperti ini. Nah, kalau gambar ini, gambar apa nih? Menebang pohon. Menggunakan apa nih? Ini diapakan ini? Wah. Nah, kalian kan nggak nyangka pohon gitu, gimana sih bisa jadi kursi ini? Karena diolah ya. Kalau gambar yang ini, kira-kira gambar apa? Ya, mengangkut bahan. Tapi sebelum diangkut ini kan ada orang yang mengangkutnya dulu ke dalam ini mobil ini. Ya. Jadi ini angkutannya menggunakan mobil. Kalau pakai sepeda, susah nggak bawa? Malah sepedanya yang hancur ya. Ya, kalau kayu ranting masih bisa ya. Kalau kayu ini besar-besar nggak nih? Besar-besar. Kalau bapak angkatnya sendiri pun nggak mampu kan? Nah, ini siapa nih? Pak Kumis nih. Nah, dia kayu. Menggunakan apa? Ya, ini kayu-kayu yang akan dipotongnya. Jadi sebelum jadi kursi dan meja
diukur dulu, makanya dia memegang pensil ukurnya ya seperti itu. Nah, ini proses pembuatan sebelum dia jadi kursi dan meja. Inilah paling penting nih, karena dia memiliki kemampuan khusus dalam membuat meja dan kursi. Kemudian setelah diolahnya jadilah seperti ini. Apa nih namanya? Dijual. Nah, kalian beli kursi dan meja biasanya di mana? Pasar, di toko-toko. Itu kan ada orang jualnya. Nah, kita belinya pakai apa? Uang. Nah, orang yang belinya untung, kan? Sama seperti itu. Itu namanya kegiatan ekonomi berputar, saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meja dan kursi penting nggak bagi kita? Kalau kalian belajar di lantai dengan di meja dan kursi, mana yang lebih enak? Kalau kalian belajar di lantai gini, lama-lama bisa apa nih? Kok sakit pinggangnya, ya? Nah, ketika kalian berdiskusi, kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Tepatnya menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada Arman, Nurhayati, Zamil, Sifa, dan Hanif. Kelompok kedua, Fatin, Alif, Firman, Rizky, dan Binti. Kelompok ketiga, Desti, Esti, Astiani, Rifki, Imel. Kelompok keempat, Azril, Anissa, Fajar, Devita, dan Alif. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Nanti kalian akan bentuk kelompok. Siapkan 4 meja aja. 4 meja, 5 kursi. Nanti belum. Tunggu Bapak bentuk kelompok baru bentuk kelompok. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya tadi kan kita bahas tentang meja dan kursi ya. Tugas kalian itu kalian akan mencari atau menemukan 3 pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembuatan meja dan kursi. Selain mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan itu, kalian juga akan berdiskusi tentang bagaimana cara merawat kursi dan meja. Perlu nggak dirawat? Perlu. Nanti tuliskan cara merawatnya bagaimana. Tahu nggak tugasnya? Tahu. Tugasnya itu berdasarkan LKPD. Jadi nanti di sini di LKPD. Nah, sekarang Bapak minta kelompoknya terlebih dahulu. Kalian akan menemukan atau mencari jawaban di dalam bahan ajar. Nah, ini bahan ajar. Jadi ingat anak-anak, ini untuk didiskusikan. Ya. Sudah dapat bahan ajarnya? Sudah. Nah, sekarang kalian akan berdiskusi tentang LKPD yang pertama tadi. Bagaimana cara merawat kursi dan meja? Kalian akan menemukan pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembuatan meja dan kursi. Ini tulis nama kelompoknya di depan ya. Tulis di sini nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di depan. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis ya di depan sini. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis di depan ya. Sini. Ya.
Ya, yang nulis nama kelompoknya satu, teman yang lainnya mencari jawaban dari soalnya. Nah, ketika kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ke Bapak. Ya. Cari jawabannya. Terlibat agak menjebak kursi sampai ke pembeli. Sabar.
tuliskan 3 pekerjaan. Hah? Kenapa? Nah, ini dijelaskan. Ini pedagang apa? Tukangnya apa? Jadi nggak memegang alat. Ini dia tukang apa? Dia tadi. Jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru, waktunya masih ada. Ini ada nggak yang mengalami kesulitan? Ada nggak yang ingin bertanya? Nah, jadi ingat, ketika berdiskusi kalian akan dinilai. Nah, keaktifannya siapa yang aktif itu akan dinilai. Nah, ini didiskusikan. Ya, didiskusikan. Ini bisa enggak? Hah? Sudah selesai? Udah dicek ke belum? Coba cek lagi. Mana coba lihat. Dia minta 3, kasih nomor 1. Dia minta 3, kasih nomor 1. Ya. Nah, jangan bertengkar ya. Ini apa? Rizky? Apa? Apa? Boleh. Ingat cara merawat kursi dan meja kalian, Pak. Kalau kalian tidak bisa itu, tidak bisa lihat di sini, coba bayangkan kalian punya kursi dan meja di rumah kalian. Gimana kalian cara merawatnya? Diam. Jadi tuliskan di dalam RKTD-nya. Ini nama temannya udah ditulis semua? Kelompok 1 udah sampai mana? Oh, tinggal dikit lagi. Kelompok 2 sudah. Misalkan nih. Nah, dicek lagi. Kelompok 3 bentar lagi selesai kan? Kelompok 4 udah dicek. Ya, nomornya ada ditulis. Nama temannya jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi ingat, tadi itu ketika kalian berdiskusi kalian juga dinilai. Siapa yang diam terus, pasti nilainya juga tidak baik. Ada nggak jawabannya di dalam bahan ajar? Ada. Sudah dicek? Sudah. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Berarti tinggal kelompok 3. Sudah kan? Sudah. Nah, siapkan temannya nanti yang akan baca. Jadi nanti akan dipresentasikan. Nah, sekarang udah yakin udah? Ini udah yakin udah? Sini udah yakin udah? Ini udah yakin udah belum? Udah. Nah, kalau sudah semua, berarti LKPJ yang pertama kalian ketikkan terlebih dahulu. Atau kalian boleh masukkan di dalam
ininya, bahan ajarnya tetap. Bahan ajarnya tetap LKPD-nya aja. Dah, bahan ajarnya tetap di atas meja. Buku-buku kalian tetap di atas meja. Jadi anak-anak, tadi kan kalian berdiskusi tentang meja dan kursi. Bahan paling utama meja dan kursi itu apa? Kayu. Kayu itu berasal dari apa? Nah, coba lihat ini. Ini apa nih? Pohon. Atau yang disebut dengan apa nih? Hutan. Jadi hutan itu kumpulan beberapa pohon yang ditanam menjadi satu. Itu namanya hutan. Hutan ini penting nggak bagi kita? Penting sekali. Kalau enggak ada hutan, udara yang kita hirup segar nggak? Nggak segar. Kalau hutannya banyak, udara yang kita hirup segar. Sejuk nggak? Sejuk. Nah, coba lihat di sini manfaat hutan. Tadi ada nggak yang tahu manfaat hutan? Untuk apa? Apa? Melindungi longsor. Untuk melindungi dari longsor. Ya, bagus sekali. Kalau nggak ada hutan, hutannya gundul, kena hujan terus menerus, maka bisa tanahnya itu runtuh atau longsor. Ya. Nah, hutan itu memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga sebagai penyerap karbon dioksida. Ada nggak yang mau bertanya di sini? Ada nggak yang mau bertanya? Apa, Alif? Nah, karbon dioksida itu apa? Bagus sekali pertanyaannya. Ada nggak yang bisa jawab? Nah, karbon dioksida itu seperti udara yang kotor. Nah, seperti udara yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan bermotor. Itu kan kotor, mencemari udara kita. Akan tetapi dengan adanya hutan, itu jadi bisa diserap udara-udara kotor itu. Jadi tidak kotor lagi karena diserap oleh hutan. Khususnya bagian pohon atau bagian tumbuhan yang ada daunnya. Nah, itu menyerap karbon dioksida itu. Kalau oksigen udara yang kita hirup. Nah, ya, yang dilakukan berdasarkan proses fotosintesis. Masih ingat apa fotosintesis? Nah, memerlukan apa untuk fotosintesis? Ya, memerlukan matahari. Seperti gambar ini kan, dia memerlukan matahari. Nah, lihat, Bapak ada sebuah video. Kalian coba tonton video ini ya. Nampak nggak dari belakang? Tonton ya. Aku hutan. Aku sudah tinggal beribu-ribu tahun di bumi. Bersama teman-temanku yang hidup di dalam hutan. Kami bermain dan hidup damai bersama. Tapi setiap hari tubuhku semakin memanas. Karena tak kenapa api yang berada di dalam tubuhku kian membara. Baru aku tahu ternyata ini adalah ulah manusia yang menggarap pohon-pohon. Tapi aku tahu aku tidak sendiri. Masih banyak manusia yang ingin menjadi temanku. Mereka sudah mendengar kisahku. Sekarang, maukah kamu mendengarkan ceritaku? Nah, itu cerita tentang apa? Tadi katanya tubuhku panas. Panas karena apa? Karena dibakar. Panas katanya kan. Tapi ada juga temanku katanya. Siapa temannya? Manusia tadi. Manusia yang seperti apa yang menjadi temannya? Tadi kalau di dalam video. Ya, pemadam kan. Setelah dia dibakar, tapi ada orang yang berbaik hati, dia dipadamkan dengan menggunakan air itu kan. Nah, itu video. Nah, sekarang video itu ada kaitannya dengan gambar yang ini. Kalau dari gambar ini, ada nggak yang ingin bertanya? Ya, coba. Mengapa pohon bertumbangan? Ada nggak yang bisa jawab? Mengapa pohon ini bisa bertumbangan? Karena ditebang. Ditebang oleh siapa? Bisa nggak? Gambar ini gambar apa? Bisa nggak orang hutan nebang pohon ini? Bisa. Berarti yang nebang siapa? Manusia. Ada lagi yang ingin bertanya di sini? Apa? Kenapa orang hutannya mati? Ada nggak yang tahu? Karena tempat tinggalnya udah dihancurkan, ditebang. Nah, ya dihancurkan sekali. Nih,
Sekarang coba lihat lagi. Nih tadi teman kalian bilang apa? Pohonnya ditebang. Kalau pohonnya ditebang semua, itu lama kelamaan habis. Ibarat rambut kalian kalau dipotong terus menerus jadi apa? Atau gundul. Mau nggak gundul? Nah, nggak mau. Ngapa nggak mau gundul? Supan atau malu. Sama kayak hutan tuh malu kalau digundul. Nah, siapa yang merawat hutan kira-kira? Manusia. Kita kasihan kasihan hewan-hewan yang ada di dalam, tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam hutan. Kalau kita nggak merawatnya. Kalau dari dua gambar ini ada nggak yang ingin bertanya? Saya, Pak. Apa? Mengapa daunnya tidak ada? Mengapa daunnya tidak ada? Ada nggak yang tahu? Mengapa daunnya sampai tidak ada? Karena pohonnya sudah mati. Nah, kalau tanahnya udah enggak subur lagi, kira-kira bisa tumbuh subur enggak? Contoh nih kan. Kalau kalian pernah melihat pohon nangka yang di belakang tempat dekat kelas kita upacara, itu ada pohon nangka. Zaman dulu pas Bapak masuk di tahun 2019 di sini, itu buahnya banyak sekali. Banyak sekali sampai penuh lah buahnya. Akan tetapi setelah tanahnya dikasih semen, daunnya mulai berguguran, buahnya tidak muncul lagi. Nah itu contoh, sama seperti ini. Kalau hutannya udah rusak, berarti pohonnya juga tidak bisa tumbuh subur lagi. Kira-kira ini bagus nggak untuk kehidupan kita? Nggak bagus. Padahal hutan itu kan sebagai sumber oksigen atau yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Itu hutan. Ya, nah itu sangat. Nih contoh. Ini Bapak punya gambar. Ini peta hutan. Peta hutan yang ada di Kalimantan Barat. Dari tahun 1950, belum kalian lahir, belum Bapak lahir, sampai tahun 2020. 2020 kalian kelas berapa? Kelas 3. Kelas berapa? Kelas 2. Nah, kelas 2. Pas kalian kelas 2, ini datanya. Kalau yang hijau itu kira-kira menunjukkan apa? Banyak pohon. Kalau yang putih? Ya, hutannya mulai gundul. Yang paling banyak tahun berapa? 1950. Makin maju tahunnya makin sedikit ya hutan? Sedikit. Nah, kira-kira orang ini berekspresi apa mukanya? Mengapa dia nangis? Ya, karena hutannya semakin sedikit. Ini berbicara tentang pulau kita, Pulau Kalimantan tempat kita tinggal, hutannya makin sedikit. Sekarang coba lihat, Bapak ada sebuah video lagi. Ini merupakan orang-orang yang peduli hutan. Dia membuat sebuah video. Indonesia dahulu katanya. Ini sungai. Nampak nggak gambarnya? Kalau itu Indonesia dulu, sekarang Indonesia sekarang katanya.
video tadi itu anak-anak, kira-kira dia bercerita tentang apa? Hutan, sama seperti tadi, hutan. Nah, hutan itu yang kalau kayak dulu, Indonesia dulu katanya hutan itu seperti apa? Banyak pohon, banyak sekali pohonnya. Tapi kalau hutan yang sekarang sedikit. Karena apa dia jadi sedikit? Ditebang. Apa lagi? Dibakar. Diapakan lagi? Dijadikan perumahan. Nah, kalau di lingkungan sekitar kita nih masih banyak nggak hutan? Banyak. Kalau di sini nih masih banyak. Jadi kalau ketika Bapak berangkat sekolah itu, udara yang Bapak hirup masih segar. Tapi beda kalau udah di kota sana dekat tempat Bapak tinggal, itu banyak sekali orang-orangnya, banyak sekali perumahan, udah sedikit menemukan hutan. Kalau di sini masih banyak hutan. Nah, biasa Bapak pulang sekolahnya lewat hutan yang di sini nih. Nah, hutan yang menghubungkan Semelaji dengan Setapuk kan? Pernah nggak kalian di sini? Yang jalannya hancur, berlobang-lobang, ya. Nah, ini contoh. Itu masih banyak hutan di lingkungan sekitar kita. Jadi perlu dijaga nggak kira-kira? Ya. Sekarang perlihatkan. Ini kan ada 2 gambar tadi. Bapak ibaratkan ini Indonesia yang dulu atau sekarang? Dulu. Kalau ini? Sekarang. Karena hutannya mulai berkurang. Nah, dari sini kalian akan berdiskusi tentang LKPD kedua. Di LKPD kedua ini kalian akan mencari jawaban tentang dampak kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan ini seperti bencana apa yang ditimbulkan dari rusaknya hutan. Yang kedua, kalian akan mencari cara menjaga kelestarian hutan. Gimana hutan itu biar tetap ada. Jadi anak-anak, tidak usah ditulis nama kelompoknya lagi. Kalian cukup menuliskan jawabannya. Ingat, kalian berdiskusinya tentang kerusakannya dan cara melestarikan. Nah, ini didiskusikan dengan teman sebangku kalian. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Cari jawabannya. Ya. Nah, dampak kerusakannya apa? Dampak kerusakan ini seperti bencana alamnya. Ya. Nah, bencana alamnya. Cari. Didiskusikan. Jadi setiap kelompok itu harus menyuarakan pendapatnya. Setiap orang. Jangan diam terus. Ada nggak yang punya lagi kesulitan nih? Ya.
perhatikan. Jangan nanti yang nulis dia juga yang baca, ya. Ini ada nggak yang mengalami kesulitan? Bisa nggak jawabnya? Bisa nggak? Ingat, setiap kelompok harus berdiskusi. Kalau tidak berdiskusi, nilainya bisa kan? Ada nggak kelompok yang jawab selesai ini? Didiskusikan dengan temannya. Bisa nggak? Ini kalau misalnya tulis ini harus tahu artinya apa, ya? Ini tulisnya rapi-rapi biar nanti temannya bacaannya lancar juga tulisnya. Udah selesai? Udah, terus kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok ini udah selesai. Udah mau selesai. Ini. Nah, karena kelompok 2 selesainya lebih dulu, Bapak ingin dia siap-siap untuk mempresentasikan LKPD yang pertama. Keluarkan LKPD-nya yang pertama. Udah ditentukan siapa yang baca? Ya. Berarti kelompok ini mempresentasikan yang LKPD kedua nanti ya, gantian. Ya, udah siap? Tapi tunggu temannya selesai dulu semuanya. Nanti dulu ya. Nah, kelompok 2 siap-siap maju ke depan. Maju ke depan, berbaris cepat. Cepat, berbaris. Belum, kelompok 1 udah selesai. Ini udah selesai? Siap-siap ya, tenang dulu. Ambil posisinya, bergerak rapi, jangan nyender. Nah, maju dikit, maju dikit. Udah selesai? Udah. Udah ya. Ini udah? Udah. Sekarang kalian
LKPD yang pertama mana? Yang pertama diambil di bawah. LKPD pertama. LKPD pertama. Tidak tahu. Nah, jadi untuk yang pertama yang akan mempresentasikannya itu kelompok 2. Sudah siap? Yang lain boleh menanggapi dengan cara bertanya. Siapkan dengarkan dan siapkan pertanyaannya. Sudah siap? Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, bagus. Teruskan 3 pekerjaan yang terlibat agar meja dan kursi sampai ke pembeli. 1. Pengrajin kayu. 2. Pedagang. 3. Pembelah kayu. Tuliskan cara merawat meja dan kursi. 1. Jangan sampai kena air. 2. Jangan terkena panas. 3. Jangan dirusakkan. Ya, itu sudah? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Jamin. Apa fungsi meja? Fungsi meja untuk digunakan. Fungsi meja sebagai tempat untuk menyimpan barang. Ya. Dan untuk menulis. Untuk menulis, untuk belajar ya. Untuk menyimpan barang. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Nah, tadi katanya kan sambil temannya yang lain mencari pertanyaan, tadi katanya kan pakai jangan kena air. Lebih baik menggunakan apa? Jangan terkena air. Jangan bilang kena air, tapi jangan sampai terkena air. Sudah bagus. Ada yang ingin bertanya lagi? Azril, apa? Selain meja dan kursi, apa lagi yang terbuat dari kayu? Seperti pintu, lemari, dari Ya, pintu, lemari. Masih ada lagi tak? Yang terbuat dari kayu. Apa? Jendela. Ya, jendela bingkainya itu terbuat dari kayu. Bagus sekali. Katanya selain kursi meja kan buat pintu, buat jendela, buat lemari. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, Rizky Diawan. Mengapa kursi kayu tidak boleh kena air? Mengapa katanya tidak boleh kena Nanti air? dia akan menjadi rapuh. Oh iya, nanti bisa jadi rapuh kalau kena air terus kan. Jadi lama-lama bisa buruk kayunya. Nah, karena sudah 3 pertanyaan, Bapak cukupkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Jadi kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Nah, mantap sekali. Boleh duduk pegang sini. Selanjutnya, yang presentasi tentang LKPD pertama, Bapak minta kelompoknya yang Bapak pegang awal nih, Desti. Maju ke depan. Ya, di sini. Sudah siap? Nah, siap. Sekarang presentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan 3 pekerjaan yang terlibat agar meja dan kursi sampai ke pembeli. 1. Penebang kayu. 2. Buruh angkut. 3. Pengrajin kayu. Tuliskan 3 cara merawat meja dan kursi. 1. Menggunakan kursi dan meja sesuai fungsinya. 2. Jangan terkena air. 3. Jangan sering dijemur agar tidak pudar. Ya, jadi itu contoh dari cara merawat dan pekerjaan. Ada yang ingin bertanya? Siapa? Rizky apa? Apa saja bentuk meja kamu ketahui? Apa aja bentuk meja yang kamu ketahui katanya? Bulat. Ya, ada. Segi 4. Ya, segi 4. Ada bulan. Masih ada yang ingin bertanya? Azril apa? Mengapa meja tidak boleh terkena air? Mengapa meja tidak boleh kena? Bisa rapuh. Ya, nanti bisa rapuh. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah ya. Ayo, masih ada. Kenapa meja tidak kena panas? Nggak boleh kena panas katanya. Ngapa? Bisa pudar. Ya, karena kalau udah dicat warnanya bisa
Ya, beri tepuk tangan. Salut. 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 Mantap, boleh duduk di bangkunya. Selanjutnya kelompok Jamil, maju ke depan. Presentasikan LKPD yang kedua. Bawa LKPD keduanya. Kalau sudah siap, langsung dibacakan. Nih LKPD keduanya sini. Habis ini kelompok Fadil yang mempresentasikan LKPD kedua. LKPD keduanya. Nah, LKPD kedua. Sini. Yang kedua. Ini yang pertama. Sudah siap? Ya, yang lain menyimak ya, mendengarkan. Jangan tidak mendengarkan, yang lain siap bertanya. Mulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menurut kualitas oksigen. 2. Menyebab banjir besar. 3. Bencana kekeringan. Roboisasi atau menanam kembali. Menerapkan sistem tebang pilih. Mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Ya, Jaya, ada tidak yang ingin bertanya? Pak Desti. Jika hutan gundul apa yang terjadi? Jika hutan gundul apa yang terjadi? Kata Desti. Longsor. Bisa jadi longsor. Ajril mau nanya apa? Mengapa pohon di hutan tidak boleh ditebang katanya? Mengapa? Karena dapat menyebabkan banjir. banjir, dapat menyebabkan bencana. Masih ada yang ingin bertanya? Apa Rizky Dewan? Tanaman apa saja yang ada di hutan? Tanaman apa yang ada di hutan? Nah, yang laki-laki nih biasanya tahu nih, apa? Tanaman apa? Karet. Apa lagi? Apa ada yang tahu nggak? Pohon apa? Yang buat meja dan kursi apa? Jati. Pohon jati. Bagus sekali. Nah, untuk kelompok 1 sudah baik menampilkannya. Beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. 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 Bangkunya. Jadi kelompok 1 sudah baik menampilkannya. Cuma dilupa menyebutkan judulnya. Nah, kelompok 4 ya, kelompok 4 ke depan. Duduknya, berdirinya, rapi-rapi. Sudah siap? Yang lainnya dengarkan ya. Dan menyampaikan. Ya. Dampak kerusakan hutan. 1. Menurut kualitas oksigen. 2. Penyebab banjir besar. 3. Bencana kekeringan. Cara menjaga kelestarian hutan. 1. Reboisasi. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Ya, tuh. Ada yang ingin bertanya? Rizky Dewan apa? Pohon di hutan dapat diolah menjadi apa? Pohon dapat diolah. Hah? Kursi dan meja. Siapa lagi? Jamil apa? Apa? Ya, malu-malu. Pati dulu. Apakah boleh nebang pohon sembarangan katanya? Kenapa tidak boleh? Karena ya bisa menyebabkan bencana alam. Kenapa Jamil? Siapa yang harus menjaga hutan? Manusia, ya. Nah, hewan bisa tidak jaga hutan? Tidak bisa, tapi manusia. Alif apa nanya? Hewan apa saja yang ada di hutan? Hewan apa lah kalau tadi? Ya, orang hutan. Salut. 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 Ya, boleh duduk namanya. Jadi anak-anak, ini LKPD-nya. Jadi anak-anak, kalian itu mendiskusikan tentang LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua. Dalam
kursi. Jadi meja dan kursi itu ada beberapa pekerjaan yang ditemui seperti pengrajin, buruh angkut, pedagang kayu, toko mebel. Ya, habis itu ada yang hutan. Hutan itu penting bagi kita karena kalau tidak jaga bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir. Cara merawatnya apa? Dengan reboisasi. Tahu tidak reboisasi? Apa? Penanaman kembali. Ya, penanaman kembali hutan yang gundul dan melakukan tebang pilih. Nah, sekarang kalian akan mendemonstrasikan atau menanam hutan. Nah, kemaskan dulu mejanya di bawah bangkunya. Ya. Nah, Bapak kasih waktu. Kan ada tumbuhan nih. Nggak mesti kalian gunakan semua tumbuhannya. Nah, nih, ditanam. Nggak mesti dihabiskan. Dibuat sesuai menurut kalian bagus. Yang bagusnya seperti apa? Nih. Nah, ditanam ya. Kerapiannya juga dinilai. Oh, ini udah mau selesai ya, cepat juga ini. Nih. Ya, harus kerja sama. Ya, enggak usah bertengkar, harus kerja sama. Ini udah selesai? Ya. Hah? Nih, udah selesai belum? Nih, udah selesai? Udah selesai? Udah. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan ini kira-kira? Tahu nggak? Menanam kembali. Menanam kembali. Tadi kan lahannya kosong. Kita tanami dengan tumbuh-tumbuhan. Fungsinya apa? Fungsinya agar kalian tahu bahwa dengan menanam itu kalian sudah menyelamatkan orang-orang, hewan-hewan dari beberapa bencana seperti apa? Banjir, longsor, apalagi? Mengurangi kualitas oksigen tadi udara yang kita hidup, kan? Mana yang segar? Banyak pohon atau tadi tidak ada pohonnya? Banyak pohon. Kan kalau dilihat ini bagus tidak kira-kira? Bagus. Bagus. Kalau cuma tanah aja tidak bagus dia. Nah, nih bagus juga ya. Tadi kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 3 dan 4. Nah, anak-anak, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa saja? Jamil apa? Tentang hutan dan kursi dan meja. Tentang hutan, kursi dan meja. Siapa lagi? Azril. Pembuatan meja dan kursi. Reboisasi. Penanaman kembali ya. Hah? Berdiskusi. Apa lagi? Penjualan kembali. Penanaman kembali. Ya.
Jadi anak-anak, kalian sudah membahas tentang pembuatan meja dan kursi, pekerjaan yang kalian temui. Habis itu kalian sudah membahas tentang hutan, manfaatnya, cara melestarikannya. Nah, kalian juga sudah apa tadi itu mempraktekkan, mendemonstrasikan membuat hutan. Nah, itu namanya miniatur hutan. Ya. Nah, jadi itu sangat-sangat penting bagi kita. Hutan itu sangat penting untuk kita semua. Bukan cuma manusia, tapi siapa juga? Hewan juga. Nah, Bapak ingin bertanya hari ini, menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Nah, bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Hutan. Nah, tentang hutan, tentang kursi dan meja. Kalau main-mainan hutan itu seru nggak? Seru. Kalian dapat berkelompok, kan ya? Nah, untuk pelajaran, ada nggak pelajaran yang susah dipahami? Ada. Apa? Yang mana? Tentang apa? Tentang hutan. Apa lagi? Hah? Kursi dan meja. Ya, jadi itu memang harus kita ulangi pelajarannya lagi. Nah, jadi harus kita ulangi biar kita lebih paham nanti di rumah. Nah, sekarang kalian coba mengerjakan yang namanya soal evaluasi. Kalau tadi bekerja kelompok, ini kalian harus mengerjakannya secara masing-masing. Ada 6 soal. Ya, disilang ya. Tulis namanya. Ya, 6 ya. 6 kenaknya Pak. Nah, berarti sedikit ya bagi dia 6 ya. Nah. Gunakan bahasa Indonesia ya. Tulis namanya dulu. Pekerjaan yang berhubungan dengan gambar di atas adalah Tulis namanya jangan sampai lupa. Tulis namanya jangan sampai lupa. Kerjakannya masing-masing, jangan nyontek. Percaya diri dengan jawaban sendiri. Kan ini udah kita pelajari. Ya, ditulis namanya jangan sampai lupa. Udah nggak soalnya? Udah ya, walaupun ada yang susah kayaknya kan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pengkaji. Perhatikan gambar berikut di atas. Pernyataan yang di bawah ini yang tepat adalah hutan tidak dan Ada yang udah selesai? Dah. Jawabnya sengasal kali ini. Dibaca ya? Ya. Udah selesai, boleh dibaca lagi. Kalau udah yakin baru kumpulkan. Dicek ada nggak yang tertinggal. Udah? Ini? Udah? Ini sudah. Udah? Udah ya.
itu kan dia tentang pernyataan. Nah, yang merupakan upaya pelestarian alam. Nah, apa katanya? Usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga lingkungan. Itu upaya pelestarian alam. Berarti menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan penanaman kembali. Nah, jadi anak-anak, besok kalian pelajari tentang pelestarian hutan ini. Kalian pelajari lagi di rumah dan kalian pelajari pembelajaran kedua. Nah, sekarang kemaskan bukunya. Jangan diambil dulu tasnya, dikemaskan dulu, dimasukkan ke dalam tas. Sudah siap? Sudah dikemaskan? Mana rapinya? Silakan, Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi Bapak harapkan kalian pulang ke rumah dengan hati-hati.